Ibu harap ada kabar baik setelah kalian pulang bulan madu. Ucap ibu melempar senyum menggoda melirikku. Mohon doanya saja, Bu. Semoga kami bisa segera memberi ibu cucu. Balasku tersipu mengusap pipi malu. Terkekeh, perempuan yang berusia lebih dari separuh abad itu membalas dengan tawa penuh karisma. Insya Allah, nak. Bahkan tanpa diminta pun doa itu tak putus kupanjatkan untuk kebaikan hidup kalian. Tuturnya kembali bernada lembut. Beliau adalah sosok ibu penyayang. Iya, aku sangat tahu hal itu. Kasihnya tulus. Cintanya pun benar adanya. Tak berpura, tak pula berbeda, meski statusku hanyalah seorang menantu semata. Di saat teramat banyak cerita berbingkai kekejaman mertua, juga sadis sikap ipar, aku berada sangat jauh, sama sekali tak tersentuh oleh hal itu. Sungguh betapa meruginya mantan istri Mas Brian, melepaskan keluarga sehangat ini. Brian, panggil ibu beralih pada sang putra yang masih terlihat sibuk menata bagasi. Iya, Bu, sahutnya lembut, menongak santun. Jaga Naura, jangan lupa pesan ibu tadi malam. Balasnya kembali menyematkan perintah yang aku pun tak tahu pasti. Tak segera menjawab, Mas Brian nampak mengernyitkan kedua alis bersamaan. Sebelum akhirnya panjang menghembuskan nafas berat. Baik, Bu, sahutnya kembali menunduk menyelesaikan pekerjaan. Sudah siap, ayo kita berangkat, ajak Mas Brian menghampiri kami. Alhamdulillah, hati-hati di jalan, ucap ibu sebelum bergantian kami mencium punggung tangan beliau takzim. Assalamualaikum, pamitku melambaikan tangan kecil. Bukan bulan madu mewah, bukan pula perjalanan jauh. Sekedar 3 malam menginap di puncak. Iya, namun aku sangat bahagia karena untuk pertama kali diri ini benar-benar akan menjadi prioritasnya. Tak lagi ada alasan, apalagi perihal pekerjaan. Sepertinya kita harus lebih sering pergi berdua seperti ini, Mas. Rajukku manja, bergelayut di bahu Mas Brian. Tersenyum, Mas Brian nampak menatapku penuh kasih. Insya Allah, balasnya singkat tanpa mengiyakan pasti. Sudah hampir masuk waktu asar saat kuda besi ini berhenti di depan penginapan yang terlihat nyaman. Aku cukup kagum dengan pilihan Mas Brian. Terselip pujian mengenai selera yang tak pantas disebut buruk pula. Sangat manis beliau memperlakukanku bak seorang ratu, membukakan pintu mobil dan menyambutku dengan senyum terbaik. Andai bisa diminta, aku sangat ingin bernafas lebih lama bersamanya. Aku mandi dulu ya, pamitnya begitu memasuki kamar. Tanpa menjawab, aku lempar senyum simpul, sembari mengangguk mengiyakan. Bersiap membuka 2 koper besar yang sedikit membuatku terkesiap bingung akan ukurannya. Mas, kau membawa beras, buat apa? Tukasku heran. Memilah beberapa barang yang memang sangat sibuk dia persiapkan sedari petang. Iya dek, sahutnya setengah berteriak, terdengar samar di antara semprotan air shower. Masih dalam kondisi tak mengerti, ku coba untuk tetap memaklumi. Namun, jemari ini kembali terhenti. Mas, panggilku kali ini lebih kencang. Iya sayang, sahut Mas Brian yang nampak menawan dengan handuk terlilit menutup separuh badan. Terkesiap, sejenak aku terpukau dengan keelokan tubuhnya. Ada apa? Tanya Mas Brian, terkekeh melihatku menganga. Cepat ku kerjakan netra gugup.
mengatur deru yang terasa kencang menutup kalbu. Ini apa? Tanyaku membuka 2 kotak daging ayam yang telah dibumbui pula. Tanpa sepengetahuanku, sematang itukah ia persiapkan semua ini? Iya, aku meminta ibu menyiapkan untuk makan malam kita. Ucapnya tersenyum, bak seorang pahlawan dalam panasnya sengatan. Ibu? Iya, sosok yang masih sangat kukagumi beberapa jam yang lalu itu. Mengapa harus melakukan semua ini di belakangku? Tapi kan lirihku mengambang. Pekat tanpa harapan. Makan malam romantis yang sangat kuidamkan, kini seakan pelan mulai melambaikan tangan. Kenapa? Tanya sang suami mengayun kaki, mengambil baju yang memang sudah kupersiapkan terlebih dahulu. Kenapa? Tak merasakah ia bila hati ini telah teriris perih? Atau tak sadarkah dia akan air yang mulai menggenang miris? Bukankah kita sedang berlibur? Tidak, lebih tepatnya tengah berbulan madu, bukan? Tanyaku gusar. Terakhirnya, Mas Brian nampak mengangkat kedua alis bersamaan. Iya, Dek, jawabnya bingung. Lantas, mengapa harus membawa semua ini, Mas? Untuk apa? Bukankah akan lebih baik bila kita memesan saja? Tukasku mencerca. Dek, akan sangat banyak menghabiskan uang bila kita harus memesan makanan. Begini lebih hemat dan juga bersih. Bantah Mas Brian, memaksaku menggeleng kuat, tak percaya dengan pemikirannya. Hanya 3 hari, seperhitungan itukah kau dengan biaya makan, Mas? Teriakku terhina. Sungguh, sebelum ini tak pernah kulakukan hal semacam itu. Bukan boros, tapi keluargaku tak pernah mengajari berlaku kikir pada orang, apalagi untuk diri sendiri. Bukan perhitungan, sayang. Bukan. Tapi hanya sebisa mungkin meminimalisir pengeluaran. Untuk masa depan, juga anak-anak kita kelak. Tapi tidak dengan cara seperti ini, Mas. Mengapa kau harus membuat hidupku terasa sangat memprihatinkan? Lirihku hampir tak tertangkap rungu. Terkekeh, Mas Brian nampak tertawa kecil. Kenapa harus merasa seperti itu, Dek? Kita mampu hidup bermewah. Sangat bisa aku memberikan apapun untukmu. Ini hanya tentang gaya hidup saja. Kita bisa menjadikan yang kecil itu menjadi lebih berguna. Tandas lelaki yang pelan mulai ku ketahui sikapnya itu bijaksana. Tetap saja, dengan cara seperti ini, Mas. Ini bukan berhemat, tapi teramat perhitungan jadinya. Sangkalku tak terima. Berat, terdengar deru memasuki hidungnya. Menggerakkan tangan ke depan dada mengikuti alunan nada dari bicara. Apa kau mau bilang kalau suamimu ini pelit? Tukas Mas Brian, lekat menatap penuh arti. Maaf, tapi untuk semua ini, kurasa memang kau memiliki sikap itu, Mas. Ucapku kembali mengiyakan, meski sungkan, namun tetap saja harus diungkapkan. Bukan hanya tentang hari ini, tapi aku akan hidup bersamanya di sisa hari yang kumiliki. Akan sangat menyesakkan bila memang sikap itu tak hilang dari nadi sang suami. Naura, ucap Mas Brian terakhirnya, membulatkan netra seakan tak percaya akan apa yang telah meluncur deras dari bicara. Maaf, Mas, bila aku membuatmu tersinggung, tapi memang kenyataannya seperti itu. Aku bisa bersabar. Aku pun mampu pasrah menerima. Tapi sampai batas mana bisa kulakukan bila semua harus tetap kurasakan dalam diam?
Tandasku kembali membalas lembut tatapan itu. Rapat, jelas sekali nampak beliau melipat kelopak. Sejenak terdiam sebelum akhirnya melanjutkan rangkaian kata. Tergolong baru, kau sangat berani menyuarakan isi hatimu. Meski benar, tapi ada kalanya kau pun harus menjaga ucapanmu. Bergeming, aku memilih rapat melipat bibir. Aku hanya ingin mengingatkan, tapi ternyata menjadi tak benar di hadapan insan berstatus suami ini. Lain kali, aku harap kau bisa lebih berhati-hati lagi. Tandasnya kembali menguatkan titah. Tanpa suara, ku jawab pinta dengan anggukan kepala. Mencoba memahami bahwa saling mengingatkan itu tak mudah dilakukan bagi seorang istri. Semua makanan ini ibu yang menyiapkan. Bila kau mau merasa keberatan, biar aku saja yang menghabiskan. Ucapnya datar. Terserah kau saja, Mas. Ulasku yang juga tak mampu memendam kesal. Berlalu pergi, membawa luka mencoba menyembuhkan perihnya sendiri. Sembahyang 4 rakaat sebentar lagi menyapa. Dan aku masih saja duduk bersandar seorang diri, mengusap layar PP. Sementara dirinya, apalagi kalau bukan menyiapkan makan malam dari bekal yang memang sengaja dibawa. Naura, panggilnya memasuki kamar, memaksaku mendongak, menghentikan tarian jemari di layar yang masih menyala. Kita makan dulu yuk, ajaknya lembut, hangat mencium pucuk kepalaku. Panjang, kuhala nafas berat, mencoba mengenyahkan sesak yang kembali menghimpit dada. Aku tidak lapar, makan saja dulu, sahutku acuh, kembali melipat rahang tak peduli. Terdiam, dia memilih duduk di sampingku, sejenak melihat apa yang tergambar di layar yang kembali kuselami pura-pura. Kamu mau makan apa? Tanyanya melunak. Bukan makan apa, tapi lebih tepatnya makan malam yang seperti apa. Haruskah kuungkapkan itu pula? Di mana letak peka itu dia miliki? Mengapa tak secuil pun ia mengerti?